Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Thumma nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah pengajian Ahad Enjang sepanjang semindah monggo sareng-sareng ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wedal menika tasih diparingi kathah-kathah kenikmatan. Salah sawijining nikmat ingkang Allah Subhanahu wa taala paringi enjang menika nggih nikmat sempat. Nikmat kesempatan saged ngrawuhi, saged nglampahi pengajian thalabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikaaken man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang dia melangkahkan kaki menuju ke suatu tempat untuk thalabul ilmi, maka pada hakikatnya memudahkan bagi orang yang berjalan tersebut itu untuk dirinya sendiri dengan perjalanan niku wau jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tetese nggih insyaallah kula sering nyampaikan nek ngrawuhi pengajian, ngrawuhi majelis-majelis thalabul ilmi niku insyaallah boten rugi. Boten enten sing kirang. Malah justru niku tambahan keutamaan fadilah ingkang Allah Subhanahu wa taala paringaken. Soalnya nggih niku wau, tiyang niku nek sumpamane nglampahi ngrawuhi pengajian asline niku nggih balike niku kados awake dhewe. Balike niku nggih kados tiyang ingkang ngrawuhi niku wau. Soale napa? Soale tiyang niku wau memudahkan jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun sak napa sak dereng-dereng ini kan sampun kula sampaiaken nggih nek sumpamane kula kalih panjenengan niku pengine niku nek gadahi omah papan panggonan teng donya niku pengine nggih sing sae, dalane niku nggih penak dilewati. Nah napa melih nek pengine niku papan panggonan teng sesine Allah Subhanahu wa taala. Yaumul qiyamah benjang, berarti kudune niku luweh semangat. Nah niki termasuk bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tasih maringi nikmat menika, berarti nggih kewajiban untuk selalu bersyukur. Sebatas Allah Subhanahu wa taala nggih nambah nikmat menika, la in syakartum la azidannakum. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sampun berfirman dalam surat At-Taghabun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikaaken, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri, sebagian dari anak-anak itu adalah fitnah, ujian. Berarti niki enten ujian dalam rumah tangga. Ujian dalam rumah
rumah tangga yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, ujian rumah tangga dados memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan ujian tersebut dan memang tidak terelakkan. Maka setidaknya dalam setelah ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nggih 3 berarti. 3 ujian dalam rumah tangga. Yang pertama, ujian yang pertama adalah ujian pasangan. Kemudian ujian yang kedua adalah anak-anak. Kemudian Allah juga menyebutkan ujian yang ketiga, harta benda. Jadi ujian, 3 ujian tersebut yang menjadi tantangan bagi seorang mukmin. Maka kalau umpamanya bisa lolos niku, saged lolos ujian menika, berarti nggih insyaallah Allah Subhanahu wa taala dadosaken tiyang menika niku tiyang ingkang sae. Lolos ujian saged minggah kelas biasanya nek teng donya niku nek umpamane enten ujian akhir, saged lolos, saged minggah kelas. Ujian kehidupan, seseorang bisa lolos dari ujian tersebut berarti ntar bisa naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan pasangan. Ujian pasangan. Ujian pasangan niki asline nggih saged dari pihak laki-laki berarti nggih garwanipun, istri. Dari pihak istri berarti bisa jadi ujiannya adalah dari suaminya. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana seseorang itu dia bisa menghadapi ujian tersebut, termasuk kondisi keluarga. Biasanya niku nih namine napa rumah tangga niku kan napa-napa sing terjadi, setiap hal yang terjadi dalam rumah tangga itu biasanya kan tertutup, tidak nampak. Nah, ini seharusnya yang namanya problematika, permasalahan dalam rumah tangga itu dia tidak nampak, tertutup hanya untuk internal. Makanya jangan sampai kok kemudian mengumbar urusan-urusan yang dia kaitan dengan rumah tangga. Permasalahan rumah tangga kemana-mana sampai mungkin didengar oleh sak kampung. Kadang mungkin malah luweh. Jadi nyebar teng pundi-pundi. Padahal nek permasalahan rumah tangga niku nggih saene tetap berada dalam lingkup rumah tangga, diselesaikan dalam lingkup internal. Dan setiap rumah tangga niku otomatis mboten enten kok rumah tangga terbebas dari masalah niku mboten enten. Mesti enten. Permasalahan dalam rumah tangga niku mesti enten. Tergantung niku enten sing masalah niku ageng, enten sing masalah niku nggih mungkin ringan. Terus cara penyelesaian niku nggih benten-benten. Permasalahan besar tapi bisa diselesaikan oleh anggota keluarga. Permasalahan ringan tapi tidak bisa diselesaikan oleh anggota keluarga niku nggih enten. Nah, maka pripun kula kalih panjenengan sami niku saged pinter-pinter memanage permasalahan tersebut. Nah, contoh besar, contoh yang jelas dan nyata berkaitan dengan rumah tangga niku kan nggih rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah tangga Rasulullah itu dibuka untuk setiap orang yang dia pengen melihat. Terus nek enten sing pengen kertosi rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku pripun saged. Karena niki memang sengaja bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah ini dalam berkehidupan rumah tangga dibuka untuk orang-orang supaya mereka bisa melihat, supaya mereka bisa mencontoh kondisi yang ada
dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap kondisi rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga tidak terlepas dari yang namanya problematika. Nggih tetep nak kula kalih panjenengan sami niku mungkin secara zahir niku tetep enten masalah. Nah, cuman kan iki masalah ingkang memang Allah Subhanahu wa taala takdiraken supados mengke nek enten solusi pripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi problem tersebut, umat niku saged nyontoh. Maka suatu ketika niku kan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar kabar di kalangan kaum muslimin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceraikan istri-istrinya nih. Jadi seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceraikan oleh Rasulullah. Nah niku bikin bingung kaum muslimin itu sampai bersedih hati. Kok sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceraikan seluruh istri-istrinya? Ada apa gerangan gitu kan? Kondisinya seperti apa? Maka ketika kabar tersebut itu sampai datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian langsung bersegera menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ketika kabar tersebut datang ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bersegera datang. Karena ketika itu kan Madinah niku tersebar kabar bahwa Madinah ajeng diserang musuh. Ketika kabar besar tersebut sampai kepada Sayyidina Umar itu apakah musuh sudah datang? Bukan musuh yang datang, bahkan justru ini lebih besar lagi permasalahannya. Lebih besar permasalahannya. Permasalahan apa ketika ditanya Rasulullah SAW menceraikan istri-istrinya? Loh, kok bisa? Ada apa? Akhirnya kemudian beliau bersegera mendatangi Rasulullah SAW, izin untuk masuk rumah, menggedok pintu, kemudian izin masuk rumah. Nah, Rasulullah SAW berada dalam rumah niku, nah samping-samping niku istri-istri beliau. Teng mriku sampun enten sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pertama kali datang niku. Pertama kali datang, langsung pertama kali yang dituju Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, putri ini pun. Langsung dinasehati. Tanya masalahnya apa, kemudian kok sampai permasalahannya bisa sebesar ini. Sayyidina Umar bin Khattab ketika datang pun sama. Ketika datang langsung menuju ke putri beliau Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha. Langsung dinasehati. Kemudian semua dinasehati. Ternyata kondisinya ketika itu istri-istri Rasulullah SAW meminta kepada beliau apa yang tidak beliau miliki. Nah, sebagian para mufassirin niku banyak dari kalangan mufassirun nyebutaken istri-istri Rasulullah meminta tambahan nafkah. Meminta tambahan nafkah. Nah, padahal ya Rasulullah SAW niku secara kehidupan kalau nek seumpamine pengin hidup seperti raja nggih saged. Berapa harta yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Cuman nggih Rasulullah SAW niku memilih zuhud. Nah, kadang selama beberapa hari niku mboten nyalake api. Mboten masak. Namung nyokopaken dahare niku kurma kalih air putih. Sampai lebih dari 1 bulan. Kadang ya dalam rumah tangga Rasulullah SAW beliau tidak menyalakan api sampai 1 bulan lebih. Jadi cukup makan niku makan kurma dan air putih. Nah, nek kula kalih panjenengan sami nah niku enten sing saged nyobi nah monggo. Nek selama 1 bulan niku mboten nguripke kompor niku saged napa mboten? Saged jajan tapi. Nek zaman dhewe kan mboten enten jajan wonten kan mboten kados sakniki, nek sakniki kados sakniki bahkan mungkin malah
nguripke kompor niku nggih nak sumpamine putrane napa putrine niku nyuwun ndok goreng. Karena biasanya sampun biasa jajan nek esuk nggih sakniki warung-warung sing dodolan napa dodolan sayur niku sampun kathah, berarti nggih esuk mending teng sayur. Mengkeh nek awan karena garwane nggih pun kesah terus teng griya niku nggih mboten butuh kathah. Terus mungkin lah medal sekedhik terus jajan melih. Nek bengi garwane sampun mantuk, ayo Pak neng warung. Kadang kan ngoten. Nah niki benten tapi kondisinya benten, tidak menyalakan api, tidak menyalakan kompor tapi pindah. Dapur niku pindah. Pindah teng samping omah karena samping omah niku nggih warung. Tapi Rasulullah SAW beliau tidak menyalakan api dan mencukupkan untuk makan dengan kurma dan air putih. Niku kondisi kehidupan Rasulullah SAW. Padahal nggih Rasulullah niku nek seumpamine beliau niku pengen hidup seperti raja saged. Wong Rasulullah SAW kadang niku ngwenehi tiyang sing nembe mlebet agama Islam niku kadang diwenehi 100 ekor unta. 100 ekor unta niku nek sak untane niku regine niku mungkin 25 juta. 25 juta tinggal dikalikan 100. Satu orang diberikan 2,5 miliar berarti. Padahal yang diberi kepada orang-orang niku nggih boten namung setunggal. Kadang Rasulullah SAW menghadiahi ngwenehi tiyang nembe mlebet Islam niku nggih kadang luweh. Tapi Rasulullah SAW beliau memilih untuk hidup zuhud. Memilih hidup dalam kondisi sederhana. Kadang nggih nek suamine niku kadang nek gadai suami terus pengen niku hidup zuhud, terus kadang nggih istrine niku garwane niku kadang boten kuat. Niku beberapa kisah, beberapa kejadian kan seperti niku. Jadi istri-istri Rasulullah SAW meminta kepada beliau tambahan nafkah. Yang akhirnya ketika hal tersebut itu terus-menerus diajukan kepada Rasulullah SAW, membuat Rasulullah SAW itu agak sedih. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk memberikan pilihan kepada istri-istri beliau. Pengen ikut Rasulullah atau diceraikan dan mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, ini kan termasuk bagian dari problem ketika seorang istri meminta nafkah lebih dari kemampuan suami. Meminta nafkah lebih dari apa yang mungkin diinginkan oleh suami. Ini bukan berarti kondisi ini kondisi ketika seorang suami tidak memberikan nafkah sampai mungkin istrinya itu kekurangan, betul-betul kekurangan. Tetap kewajiban suami niku memberikan nafkah kepada istri dalam kebutuhan-kebutuhan dasar terpenuhi. Nah niku menjadi kewajiban. Tapi nek seumpamine niku pengine luweh lebih daripada apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar, itu sifatnya fadilah. Kembali kepada suami. Yang penting kebutuhan dasar sudah terpenuhi, tercukupi. Kalau mau ada lebih, kembali kepada suami. Kalau seumpamanya mau ya mungkin diberikan, kalau tidak, tadi bisa jadi malah justru menjadikan problem dalam kondisi rumah tangga. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan problematika tersebut? Tentunya diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau bagaimana beliau mengatasi masalah tersebut. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW juga mengatasi problematika ketika bersamaan dengan istri-istri beliau. Rasulullah SAW niku kan nek garwane mboten setunggal. Bahkan lebih dari 4 iku khususiyah. Maka seumpamane enten tiyang kok garwane niku luweh saking 4, nah niku berarti pun menyelisihi syariat. Walaupun mungkin ngendikaken lho Rasulullah kan garwane nggih luweh saking 4. Padahal kula kalih panjenengan sami disuwun mencontoh Rasulullah SAW. Nah mencontoh Rasulullah istrinya lebih dari 4 ya berarti saya tak menikah lebih dari 4. Nah nikah ampun.
Bukan termasuk bagian yang boleh dicontoh karena niku khususiyah, kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, namanya istri lebih dari satu, kondisi persaingan antar setiap istri itu kan sering terjadi. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah paling cinta kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Niku istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Nah, maka Rasulullah ngendika akan Allahumma hadza qasmi fi ma amlik fala talumni fi ma tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagian yang aku miliki, yang aku bisai. Maka jangan engkau mencela pada sesuatu yang engkau miliki dan tidak aku miliki, yaitu hati. Ini kan pembagian berkaitan dengan masalah kecintaan dan kesukaan kembalinya kepada Allah. Maka kalau seumpamanya ada seorang suami yang dia punya istri lebih dari 2, tidak ada kewajiban untuk menyamakan cinta. Kecintaan itu mboten kudu sami 50%. Oh, kecintaan istri pertama 50%, kecintaan istri kedua 50%. Nah niku mboten saged. Maka nih nek sumamane enten kirangan niki bapak-bapak enten sing garwane luwih saking setunggal napa mboten nggih. Tapi niku wau. Nek sumpamine enten berarti tidak bisa kok istri menuntut pokoknya kecintaan harus sama. Tidak bisa. Karena nggih niku wau namane hati niku Allah Subhanahu wa taala ingkang membolak-balikkan hati. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling dicintai istrinya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Cuman nggih termasuk adilnya Allah, Ibunda Aisyah itu yang paling cemburu. Jadi istri yang paling dicintai cuman yang paling cemburu dibandingkan dengan istri-istri yang lainnya. Maka suatu ketika semuanya ada sebagian istri yang lain itu ngirim makanan. Kadang kan biasa niku, kadang istri Rasulullah SAW saling mengirim makanan, diberikan kepada Rasulullah SAW. Baru dikirim makanan, ditanya dari siapa, dari istrinya yang lain, sama Ibunda Aisyah langsung dilempar sampai pecah. Bejana apa mangkok yang dibawa digunakan untuk membawa niku sampai pecah. Nah ini karena saking cemburunya. Tapi ya Rasulullah SAW kemudian beliau cuman mengumpulkan apa yang sudah pecah, dikumpulkan, memberitahu kewajiban orang yang dia memecahkan piring, memecahkan mangkok yang ganti. Meminta kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Ini bagian problematika rumah tangga yang ada pada Rasulullah SAW di keluarga beliau dan memang dibuka untuk umum yang mereka pengen melihat supaya bisa mencontoh. Nah, itu berarti nggih namine rumah tangga tidak terlepas dari yang namanya permasalahan. Tidak terlepas dari yang namanya problem. Tapi nggih pripun tiyang niku saged manajemen mengurusi berkaitan dengan masalah problem. Kembali kepada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa yang namanya istri itu bisa menjadi fitnah, menjadi ujian. Maka kalau sumpamanya ada seseorang yang dia itu diberikan fadilah, keutamaan oleh Allah, diberikan istri yang solehah, berarti sudah dibantu oleh Allah setengah agamanya. Dalam sebuah hadis ini kan Rasulullah SAW sampun ngetika akan man a'anallahu bimra'atin salihatin, ini maknanya man a'anallahu bimra'atin salihatin faqad a'anallahu fi syatri dinihi falyattaqillah fi syatri tsani. Barang siapa yang Allah tolong dia dengan seorang istri yang salihah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menolong dia dalam setengah agamanya. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah di setengah yang sisanya. Siapa sifat-sifat seorang perempuan solehah itu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain? Barang siapa seorang perempuan yang dia itu taat kepada suaminya, kalau sumpamanya dia dilihat itu menyenangkan suaminya, termasuk bagian dari sifat-sifat seorang istri yang soleh. Tapi kalau semuanya sebaliknya, justru istri itu dia bukan seorang istri yang solehah, maka justru menjadi ujian.
bisa menjadi malapetaka bagi keluarga. Maka Allah menyebutkan tadi bahwa yang namanya istri itu bisa menjadi fitnah bagi suaminya. Sebaliknya juga sama. Seorang suami bisa menjadi fitnah bagi istrinya. Termasuk sebab turunnya ayat tersebut niku kan aslinya nek dek ben niku kaum muhajirin, kaum muslimin teng Mekah niku kan Allah Subhanahu wa taala perintahaken hijrah teng Madinah. Nah, sebagian kaum muslimin niku mboten saged hijrah lantaran anak-anak lan istri mboten kersa. Mboten purun dijak hijrah. Akhirnya nggih, nah, karena faktor istri dan faktor anak-anak. Nah, kadang kalau seumpamanya tidak bisa betul-betul tetek terbawa. Karena istri tidak mau diajak hijrah, anak-anak tidak diajak hijrah, akhirnya memilih untuk tinggal. Padahal Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk hijrah. Nah, ini ujian. Kadang dalam kondisi tertentu ini sebagian suami ketika seumpamanya dia berdagang, disebut sering, mungkin ini termasuk kisah masyhur gitu. Sebagian dari kalangan para salaf ini kan pernah bertemu dengan seorang yang dia seorang pedagang niku pokoknya ngebet pripun dagangan niku laku laris. Walaupun mungkin sampai harus melanggar norma-norma dalam jual beli. Melanggar hukum-hukum syariat dalam jual beli. Kemudian pada tahun yang selanjutnya bertemu lagi dengan pedagang yang sama, kok sudah berbeda. Raut wajahnya berbeda, cara jual belinya itu berbeda. Ketika ditanyai kenapa? Ternyata dulu itu biasanya banyak tuntutan dari keluarga. Istri menuntut ini, anak-anak menuntut ini. Akhirnya pokoknya bagaimana sang suami ini dia bekerja, dia bisa dapat uang sebanyak-banyaknya untuk memberikan kepada keluarga tersebut. Akhirnya dari situlah kemudian beliau mengatakan bahwa yang namanya seorang istri itu bisa mempengaruhi agama suaminya. Bisa mempengaruhi sikap suaminya. Karena terbawa tadi. Menjadi beban bagi seorang suami ketika diminta seorang istri untuk memberikan lebih, tuntutannya harus ini dan seterusnya. Akhirnya kan terpikir, suaminya berpikir bagaimana bisa memberikan tuntutan tersebut. Sama seperti kondisi tadi yang sebagian istri Rasulullah SAW, istri-istri beliau meminta tambahan nafkah, yang akhirnya kemudian beliau menjadi sedih. Karena beliau memilih dalam kehidupan beliau untuk berlaku zuhud. Maka kadang, nah inilah bentuk ujian yang ada. Nah, kadang ketika permintaan dari pasangan itu menuntut untuk lebih, kalau di sini mungkin kaitan dengan nafkah, berarti yang termadharati ini kan suami. Akhirnya dia mikir bagaimana dia bisa memberikan kebutuhan tersebut. Maka kadang kalau sumpamanya ada hal-hal tawaran, kadang niku nggih kadang boten enten jalan pertama. Tapi karena tuntutan tadi ada orang menawari sesuatu yang padahal hal tersebut bisa jadi nabrak syariat Allah. Bisa jadi mungkin harus curang dalam berdagang. Bisa jadi mungkin harus tidak jujur. Tapi karena tuntutan, kondisi yang menuntut untuk bagaimana seorang suami tadi mendapatkan penghasilan lebih gara-gara tuntutan tadi, yang akhirnya justru menjadikan suami tidak berjalan sebagaimana yang Allah inginkan, yang Allah gariskan. Nah, ini bagian dari fitnah tadi. Maka kondisi orang-orang muhajirin dulu ketika diajak hijrah, istri sama anaknya tidak mau. Kadang mungkin kalau dalam pengajian seumpamanya, suaminya pengen pengajian, istrinya melarang. Daripada pengajian mungkin bisa waktu itu digunakan buat pagi-pagi jualan selama 1 jam, jualan setengah jam, itu kan sudah bisa dapat penghasilan sekian. Kadang kan ada yang seperti itu. Nah ini bagian dari halangan. Ujian, suaminya kadang mikir, oh iya,
Saya belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga, saya belum bisa memenuhi kebutuhan istri. Akhirnya enggak jadi berangkat pengajian. Pengen berangkat pengajian, terus akhirnya ganti. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari sisi istri. Maka zaman dahulu pun ketika Allah mengisahkan istri-istri para nabi, Allah mengisahkan istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Ini istri seorang nabi. Tapi ternyata Allah mentakdirkan istri kedua nabi tersebut itu tidak beriman, bahkan justru menjadi penghalang dakwah. Nabi Lut, Nabi Nuh ini kan berdakwah. Istrinya Nabi Nuh selalu menggembor-gemborkan bahwa suaminya itu gila. Istrinya Nabi Lut, kalau sumpamanya Nabi Lut itu punya tamu dari kalangan laki-laki dan kira-kira kok tampan, biasanya diberitahu, dikabarkan kepada kaumnya, itu loh, suami saya ada seorang tamu ataupun beberapa orang tamu yang dia itu secara parasnya itu tampan. Karena kan mereka orang kaumnya itu kan kaum yang mereka penyuka sesama jenis. Tidak mau beriman, membantu dakwah, tapi justru malah sebaliknya. Jadi malah justru tidak beriman dan menghalangi dakwah. Berbanding terbalik dengan istri Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau menjadi seorang istri ini sakit betul-betul totalitas membantu dakwah Rasulullah. Setiap apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah diberikan oleh Sayyidah Khadijah. Maka saat peninggali Sayyidah Khadijah niki Rasulullah SAW niku terus menyebut kebaikan-kebaikan dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka ujian dari istri itu bisa menjadi penghalang seorang suami untuk dia berjalan sebagaimana apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Sebaliknya juga sama. Seorang istri terhalang dari kebaikan yang banyak karena suaminya. Kalau kasus contoh, nah biasanya niku nek pengajian nggih umumnya nggih rata-rata sing rawuh niku nggih ibu-ibu. Teng pundi-pundi niku. Kirangan niku karena mungkin jumlah ibu-ibu luweh kathah napa memang karena nggih semangate ibu-ibu niku luweh semangat. Nah, dalam kondisi tertentu seorang istri pengen hadir pengajian tapi dilarang sama suaminya sumpamanya. Padahal kadang apa yang harus dilakukan oleh seorang istri tersebut untuk mempelajari ilmu-ilmu yang wajib. Jadi perlu dibedakan. Kalau sifatnya hal-hal yang dia wajib, maka seorang suami pertama wajib mengajarkan. Kalau tidak bisa ya berarti nanyakan kepada orang yang tahu. Kalau suaminya tidak mau nanyakan juga berarti istri boleh keluar rumah walaupun tanpa izin suami. Aslinya ini kan suaminya istri ajeng medal saking griya kudu izin. Cuman dalam kondisi seperti ini seorang istri boleh keluar rumah tanpa izin. Kenapa? Karena tujuannya untuk mempelajari hal-hal yang wajib. Nah, setelah hal-hal yang wajib sifatnya adalah sunnah, mustahab, tambahan. Berarti kembali kepada hak suami. Kalau suami itu melarang, ya mau nggak mau harus nurut sama suami. Tapi saran hendaknya bagi para suami untuk betul-betul bersifat arif. Ketika istrinya itu pengen untuk mendapatkan tambahan dari ilmu-ilmu walaupun itu di atas yang wajib, ya hendaknya dimudahkan. Yang penting jangan sampai keluar dari batas-batas yang seharusnya. Jadi tugas-tugas sudah diselesaikan semuanya, terus kalau istrinya izin untuk keluar ya tidak masalah. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian itu melarang anak-anak Adam ataupun hamba-hamba perempuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka itu datang ke masjid. Jadi Rasulullah melarang para suami untuk menahan istrinya untuk tidak keluar ke masjid. Yang penting tadi tetap iltizam dengan adab-adab syar'i. Iltizam dengan adab-adab syar'i. Selama iltizam dengan adab-adab syar'i, kewajiban sudah dilakukan,
jangan dilarang. Supaya ya namanya istri itu tertawan mungkin di rumah. Kalau semuanya berada di rumah terus ya mungkin bosen, walaupun itu termasuk bagian dari fitrah aslinya. Ketika keluar pengajian itu kan sebagai bentuk refreshing, sebagai bentuk tambahan untuk menenangkan hati, karena bisa jadi ketika di rumah tidak mendapatkan ketenangan hati. Nah, itu PR juga bagi para suami. Bagaimana menjadikan, kalau kita minta istri-istri tetap berada di rumah, ya berarti bagaimana menjadikan rumah itu tempat yang nyaman buat istri. Kalau semuanya tidak bisa membuat rumah menjadi tempat yang nyaman bagi istri, ya otomatis kita minta di rumah, padahal di rumah mungkin sumpek, pengen keluar terus. Karena tidak mendapatkan ketentraman, tidak mendapatkan kenyamanan ketika pas berada di rumah. Nah, itu maka tugas itu kembali kepada kedua belah pihak. Suami menjadikan rumah itu nyaman untuk ditempati istri, kemudian istri pun juga menjadikan rumah itu nyaman bagi seorang suami. Ketika pulang ke rumah, suaminya pun merasa tenang, nyaman. Jadi pengennya itu kalau sudah selesai urusannya di luar, pengen segera kembali ke rumah. Kenapa? Karena merasa kalau seumpamanya di rumah itu mendapatkan ketenangan. Tapi nek kebalik nggih, berarti boten betah. Nek seumpamanya enten garwa niku kok boten betah teng griya, berarti mengke dievaluasi melih. Enten istri kok boten betah, suami tidak betah di rumah, istri tidak betah di rumah, nah berarti masing-masing saling evaluasi. Untuk introspeksi bagaimana menjadikan rumah itu untuk berdua itu nyaman. Karena nek suami pulang dari kerja dalam kondisi capek, kemudian sampai di rumah mungkin mendapati rumah yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Akhirnya baru masuk rumah, waduh sumpek, balik lagi, puter. Keluar rumah mungkin pergi ke tempat temennya. Akhirnya lebih nyaman berada di tempat temannya daripada berada di rumah. Seakan-akan rumah kosong dari suami, akhirnya kosong dari ayah, anak-anak tidak tahu seperti apa, tidak terperhatikan, kemudian juga mungkin istri juga akhirnya tidak terperhatikan juga. Nah, maka kalau seumpamanya tadi kita bisa menyelesaikan problematika tersebut, insya Allah, nah itulah yang disebut sebagai rumah tangga yang memang betul-betul bisa mendatangkan ketenangan untuk jiwa. Kemudian visi misinya. Jadi kalau semuanya sudah bisa menjadikan tenang itu, ketenangan tersebut itu dicapai dan didapatkan dengan kita itu memanage keluarga tersebut untuk visi misinya itu adalah visi misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau semuanya kita bisa memanage visi misi keluarga untuk dibawa kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah itulah yang mendatangkan ketenangan tadi. Tinggal kita melihat bagaimana rumah tangga Rasulullah, bagaimana Rasulullah memerintahkan kepada istri, bagaimana Rasulullah memerintahkan kepada suami. Saling melihat kepada kewajiban masing-masing. Jangan sampai kemudian justru menjadi seteru pada hari kiamat. Ketika hari di mana seorang itu dia lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya, lari dari saudaranya, lari dari ayah ibunya. Kenapa? Karena takut dimintai hak. Jadi kalau tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya, yang ada justru malah menjadi seteru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena saling menuntut hak masing-masing karena dulu tidak diberikan ketika pas berada di dunia. Nah, ini fitnah yang Allah Subhanahu wa taala ujikan bagi setiap mukmin. Bagaimana saling setiap pasangan masing-masing membantu pasangannya untuk menuju kepada ketaatan Allah, saling membantu. Rasulullah menyebutkan rahimallah mra'an, Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang ketika dia bangun malam kemudian bangunkan istrinya untuk ikut bangun sholat. Jadi suaminya itu sudah bangun sholat, kemudian ngajak istrinya untuk bangun juga. Kalau seumpamanya tidak mau, diperciki di wajahnya itu air.
supaya ikut bangun juga. Jadi kalau semuanya sekarang mungkin jarang mungkin. Enten semuanya sampun tangi kemudian terus melih mersani garwan niku dereng tangi mungkin terus diperciki air. Mungkin diperciki air mungkin malah sumpek muntah malah. Sebaliknya sama. Istri yang sudah bangun kemudian membangunkan suaminya. Ketika dibangunkan, ya jangan sampai kemudian ketika dibangunkan supaya sama-sama menjalankan ketaatan, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya berarti harus legowo. Ketika dibangunkan malah nesu subhanallah. Nah, ampun. Jadi sama-sama ketika dibangunkan istrinya ya berarti berusaha bangun, dibangunkan suaminya sama berusaha untuk bangun. Bukan justru malah gara-gara dibangunkan malah justru jadi masalah. Ini kok enten sebagian ini kadang enten ketika dibangunkan suaminya ataupun dibangunkan istrinya malah justru jadi masalah, bibit-bibit percekcokan. Padahal dibangunkan untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Nah, ini yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, saling mensupport satu sama lain. Bagaimana saling memberikan support supaya keduanya itu bisa betul-betul mendapatkan ketaatan sebaik-baiknya. Nah, Rasulullah SAW beliau ketika setelah selesai sholat membangunkan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dibangunkan untuk minimal ya, mengerjakan sholat witir biasanya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kepada anak-anak pun beliau juga tetap memperhatikan, kadang membangunkan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Supaya tidak menjadi ujian dan fitnah yang justru malah bermadharat ketika pas hari kiamat. Saling berseteru di hadapan Allah padahal dulu di dunia itu klop. Di dunia klop. Ketika pas di akhirat kok malah menjadi seteru. Ternyata klopnya ketika di dunia itu bukan dalam ketaatan. Jadi mungkin serasinya seorang pasangan ketika di dunia, tapi kalau tidak dilandaskan kepada yang namanya iman, tidak dilandaskan kepada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin di dunia tidak pernah terjadi masalah, ketika di akhirat justru malah itu akan menjadi masalah. Istrinya minta hal yang mungkin hal-hal yang aslinya itu sesuatu yang dia tidak boleh diberikan suaminya, difasilitasi. Suami tidak pernah memberikan pendidikan kepada istrinya, tidak pernah mengarahkan istrinya. Istrinya melakukan hal apapun ya dibiarkan tok tanpa ada peringatan dari seorang suami. Kan mungkin istrinya pengen apa dituruti. Suami tidak pernah memberikan pendidikan. Suami melakukan apa ya istrinya enggak ngurus pokoknya. Mau suaminya pergi dengan perempuan yang lain ataupun mungkin melakukan jual beli yang dia itu curang, tidak pernah diingatkan oleh istrinya juga. Ketika di dunia iya betul klop, tapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadi sebuah permasalahan besar. Di dunia tidak menuntut, ketika di akhirat akan nuntut. Istri menuntut, kenapa kok dulu saya tidak diarahkan untuk kepada jalan kebenaran, jalan kebaikan. Kenapa saya tidak dididik? Kenapa saya tidak dibuat menjadi seorang istri yang baik? Suami pun sama, menuntut juga ketika melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Lu dulu itu gara-gara kamu minta ini, minta itu. Kenapa kok kamu tidak mengingatkan? Jadi jangan melihatnya itu, kita tidak boleh melihat kondisi ketika di dunia, oh dia tidak pernah, pokoknya selalu apa yang diminta oleh istri dituruti, apa yang dilakukan oleh suami tidak pernah dilarang oleh istrinya. Walaupun hal-hal tersebut tidak boleh. Nah, kelihatannya di dunia ya tidak ada masalah. Tapi ternyata itu justru menjadi sebuah masalah yang besar. Maka kalau sumpamanya seorang suami diingatkan istri, Mas nek sumpamane dodolan ya berarti dodolane sih diusahake sing maksimal jujur. Nah, ini bukan berarti kemudian istri itu merendahkan, bukan.
Istri pengen mengarahkan supaya kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Maka kalau semuanya istri mengarahkan kepada hal tersebut, ya berarti kita introspeksi. Kalau semuanya ternyata ada yang salah, ya diperbaiki. Tidak perlu merasa tersinggung. Kok istri berani-beraninya mengingatkan seorang suami? Jangan. Tetap harus mawas diri, ya kita melihat. Pokoknya patokan utama adalah apakah sesuai syariat atau tidak. Yang dilakukan itu dia halal atau tidak. Kalau tidak halal, oh ini enggak boleh, ya berarti diganti dengan sesuatu yang halal. Kalau semuanya kurang pas, ya berarti diganti dengan sesuatu yang pas. Sebaliknya juga sama. Ketika seorang suami mengingatkan istrinya untuk berlaku bagaimana ketika semuanya mungkin sebagian suami memilih untuk istrinya itu diperintahkan untuk mungkin berpakaiannya jadi berpakaian yang lebih bagus, betul-betul menutup aurat, pakaiannya secara betul-betul pakaian yang syar'i. Nah, bagaimana seorang istri juga berusaha untuk merealisasikan apa yang diminta oleh seorang suami tersebut. Oh, suami saya itu pengennya baik. Jadi bukan berarti ini menjadi sebuah kekangan. Kadang mungkin ketika suaminya meminta untuk jangan banyak keluar rumah, kepada istrinya merasa bahwa oh ini kekangan. Saya merasa tidak bebas. Saya merasa ketika di rumah itu kok seakan-akan saya terpenjara, tidak boleh keluar, enggak gini, enggak boleh gitu, enggak boleh. Padahal apa yang diinginkan oleh seorang suami adalah sesuatu yang baik. Supaya istri itu betul-betul menjadi seorang istri yang melazimi rumah, banyak berada di rumah sebagaimana firman Allah waqarna fi buyutikunna, hendaknya kalian itu menetap berada di rumah, tidak banyak keluar. Karena hendak seorang perempuan ketika terlalu banyak keluar rumah, terlalu banyak beraktivitas di luar rumah, itu bermadharat. Ketika keluar rumah ketemu orang lain kemudian dengar sesuatu, oh kok seperti ini, akhirnya terbawa. Ketika terlalu banyak keluar rumah, akhirnya urusan dalam rumah terbengkalai. Suami pulang ke rumah, urusan dalam rumah semuanya tidak ada yang beres. Posisi sudah capek, urusan rumah tidak ada yang beres, yang akhirnya dongkol dalam hati. Ketika dongkol, akhirnya kan ini menjadi sebuah bibit perpecahan dalam rumah tangga. Maka kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang perempuan untuk banyak-banyak berada di rumah? Kecuali kalau memang ada hajat gitu. Ada hajat baru kemudian bisa keluar rumah seizin suaminya. Maka termasuk yang dilakukan oleh Ibunda Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha, setelah sepeninggal Rasulullah SAW itu beliau hampir tidak keluar rumah sekitar lebih dari 30-an tahun. Sebagian menyebutkan kalau tidak salah 44 tahun. Hampir tidak keluar rumah. Kecuali ketika pas beliau meninggal dikeluarkan jasadnya dari rumah. Ketika sebelum meninggal itu kan ditanya, kenapa kok engkau tidak keluar gitu kan. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sudah tidak ada. Saya sudah berhaji, apa-apa yang wajib saya kerjakan sudah saya kerjakan, dan Allah memerintahkan saya untuk tetap berada di rumah, ya saya tak tinggal di rumah. Sedangkan Ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketika pas musim haji, ya beliau mengerjakan haji keluar dalam batasan-batasan yang dibolehkan. Nah ini yang perlu untuk setiap masing-masing itu melihat kepada kondisi masing-masing. Oh saya kewajibannya apa? Untuk hak berusaha untuk meringankan haknya. Oh sudah, ini walaupun ini hak saya, ketika suami kok ternyata belum bisa melakukan maksimal, ya berarti kita dispensasi. Seorang suami sama, ketika melihat oh ini hak saya sebagai seorang suami, istri belum bisa melakukan secara maksimal, ya bagaimana kita memberikan dispensasi, saling memahami satu sama lain, supaya tadi tidak masuk dalam kategori yang justru menjadi pasangan ketika di dunia, tapi ketika pas di akhirat justru menjadi seteru, menjadi musuh ketika di akhirat.
Jadi kalau sumpamanya sama-sama diingatkan itu kita mawas diri, ya kita kalau memang apa yang dikatakan oleh istri tersebut itu betul, ya kita perbaiki. Apa yang diminta oleh suami itulah bagian dari kebaikan, ya kita usahakan untuk kita lakukan. Nah itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Nah itu ini bagian dari fitnah pasangan. Yang lain masih ada fitnah anak-anak, kemudian ada yang namanya fitnah harta yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut. Secara singkat, anak-anak niku nggih sami. Anak-anak ketika tuntutannya banyak dan orang tua itu tidak betul-betul tetek, kadang malah justru bermadharat. Berapa banyak gara-gara anak itu minta ini itu dan lain sebagainya sama orang tua dituruti. Tujuannya untuk membahagiakan anak. Jadi membahagiakan itu bukan berarti menuruti setiap keinginan. Apa yang diminta langsung diberikan, bukan. Kebaikan yang kita berikan kepada anak adalah kalau sumpamanya kita mengarahkan anak tersebut itu kepada kebaikan. Diarahkan betul-betul, diberikan hak pendidikannya untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam dengan baik. Itulah kebaikan yang harus kita berikan kepada anak, bukan menuruti. Kalau menuruti, anak itu kadang pikirannya pendek. Pengennya ini, terus kita pengen membahagiakan, kita turuti. Kadang kalau sumpamanya tidak dituruti ngamuk, Ustaz. Jadi kadang anak ketika tidak dituruti ngamuk. Kita lihat dulu. Kalau memang ternyata dengan menuruti tersebut malah justru madharatnya lebih besar kepada anak tadi, menjadikan anak ini dia itu tidak baik, ya jangan dituruti. Walaupun mbok mungkin ngamuke sak piro-piro nggih, ampun dituruti. Harus tetap dipahamkan bahwa ini tidak boleh. Ada rambu-rambunya. Kapan kita memberikan, kapan kita tidak memberikan. Harus jelas. Jangan sampai setiap permintaan kok diberikan. Ini kadang malah justru menjadi ujian. Banyak dari orang tua itu enggak tega. Nah, disinilah ujian kita supaya kita itu tetap butuh ketetapan hati. Kalau memang itu ya tidak, ya berarti tidak. Tidak ada toleransi. Karena ini tidak boleh. Supaya kebaikan tersebut tersampaikan. Karena kalau tadi sama, kondisinya seperti istri ketika minta sesuatu apapun dituruti, akhirnya ketika di dunia ya mungkin anak itu merasa ini orang tua yang paling membahagiakan dia, setiap apapun dia turuti, di akhirat justru menuntut balik. Di dunia kita sudah susah-susah untuk menuruti keinginan anak. Direwangi kadang sampai mungkin usaha maksimal dari pagi sampai malam, kadang mungkin pontang-panting untuk menuruti keinginan anak. Ternyata justru apa yang kita usahakan tersebut di akhirat itu menjadi malapetaka. Sang anak menuntut, kenapa kok dulu jenengan tidak memberikan kepada saya pendidikan yang seharusnya? Kenapa kok dulu ketika pas di dunia itu malah diberikan? Saya minta ini kok diberikan, saya minta itu kok diberikan. Yang akhirnya saya jadi anak nakal. Saya jadi anak yang tidak bisa berjalan sebagaimana umumnya anak-anak soleh. Padahal ketika dunia kita sudah capek, di dunia sudah betul-betul ngoyo, ternyata di akhirat malah jadinya itu musibah. Berarti perlu batasan-batasan yang dengan batasan tersebut itu kita bisa bermuamalah dengan keluarga kita dengan maksimal. Kepada istri batasannya seperti apa, kepada seorang anak batasannya seperti apa. Supaya jangan sampai menjadi malapetaka. Nah, itu bagian dari fitnah. Untuk fitnah harta tidak walaupun dia masuk dalam kondisi ujian juga, tapi secara umum
Yang namanya fitnah harta itu kembali kepada setiap orang, entah yang dia sudah berkeluarga atau yang dia tidak berkeluarga. Lebih khusus lagi bagi yang dia sudah berkeluarga. Maka kenapa kalau Allah menyebutkan bagian dari fitnah dan ujian dalam rumah tangga. Tapi secara khusus pertama adalah pasangan. Dengan kita bisa betul-betul menjadikan pasangan kita itu menjadi seorang pasangan yang baik, insya Allah juga akan berpengaruh juga kepada anggota keluarga yang lainnya, terutama anak-anak, karena sudah satu visi dan misi. Karena kalau beda visi misinya, ayahnya pengen ke kanan, istrinya pengen ke kiri. Nah ini juga akan berpengaruh kepada anak-anak. Nah ini mungkin yang bisa kita ambil berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun. Kalau semua mau sing ajeng napa ngerujuk teng tafsir, membaca lebih berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam surat At-Taghabun dalam ayat 114. Nah terus setelahnya nah itu bisa sehingga dari tafsir Ibnu Katsir napa mungkin kitab-kitab tafsir sanesipun nah niku saged diwaos firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 14 dan ayat-ayat selanjutnya. Apa yang Allah inginkan kepada kita dari keluarga yang sekarang kita bina. Mengatakan ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados amal kesainan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken matur nuwun, syukran jazakumullah khairan katsir dumateng Ustaz Wahyu ingkang sampun ngaturaken tausiah wonten ing